Satu ketika Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dibunuh sama satu orang, namanya Fairas bin Abi Dudu. Dibunuh, singkat cerita ditikam. Ususnya putus. Maka Sayyidina Umar itu ketika minum susu, keluar susu dari perutnya itu, dari bekas lubang tikaman itu. Minum air putih, keluar air putih. Sehingga dia memerintahkan Ibnu Umar, putranya, datang kepada Ibunda Aisyah. Kata Sayyidina Umar, Ibnu Umar, Abdullah, kau sekarang pergi ke rumah Ibunda Aisyah. Sampaikan salam daripada Umar bin Khattab. Begitu hebatnya Umar. Padahal dia seorang Amirul Mukminin. Dia nggak mengatakan dari Amirul Mukminin. Sampaikan salamku dari Umar bin Khattab. Nanti Umar bin Khattab ini udah sekarat. Sampaikan kepada Ibunda Aisyah. Sebentar lagi Umar ini mau mati. Kalau dia mati, dia ingin dikubur di sebelah sahabatnya dan kekasihnya. Rasulullah itu dikubur di kamarnya Aisyah. Di kamarnya Aisyah itu, ketika Rasulullah dikubur di situ, Aisyah tetap tidur di kamarnya. Nah, kemudian ketika ayah beliau wafat, Sayyidina Abu Bakar wafat, dikuburlah di sebelah Rasulullah. Dan Aisyah masih tidur di kamar itu. Dan Aisyah berharap, nanti kalau dia mati, dia akan dikubur di sebelah Abu Bakar dan di sebelah suaminya Rasulullah. Setiap hari dia seperti itu. Sampai ketika datang Abdullah bin Umar. Ketika Abdullah bin Umar datang mengatakan, ada kirim salam, titip pesan daripada Umar bin Khattab. Bahwasanya kalau dia mati, mau dikuburkan di sebelah Abu Bakar. Kata Aisyah, aku nggak berani menolak. Padahal Umar bin Khattab dia adalah seorang presiden. Kalau dia katakan, ini pesan dari Amirul Mukminin, itu negara yang minta. Tapi lembutnya hati seorang Umar bin Khattab, sampaikan dari Umar bin Khattab. Nah, akhirnya singkat cerita, Umar wafat, kemudian dikubur di sebelah Abu Bakar. Nah, setelah Umar dikubur di sebelah Abu Bakar, Aisyah nggak pernah lagi masuk ke kamar itu. Aisyah pindah tempat, keluar dari kamar tersebut. Kata Ibunda Aisyah, demi Allah, kata Ibunda Aisyah, aku tidak pernah lagi masuk ke dalam kamarku. Karena di dalamnya ada Umar. Kecuali aku masuk ke dalam kamarku dengan menutup aurat dengan sempurna. Karena aku yakin Umar melihat kepadaku. Subhanallah. Bahkan itu, orang ziarah saja itu harus tutup aurat. Kenapa orang mati itu bisa melihat kepada orang yang hidup? Na'udzubillah, kuburan dijadikan tempat lokalisasi. Na'udzubillah, kuburan dijadikan tempat main judi. Padahal kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, gesekan suara sendalmu itu mengganggu pendengaran penduduk kubur.